dapat bagasi 20 kilo dan kabin 7 kilo. Let's go! Nah, kalau misalkan kalian udah vaksin sampai 3 kali, kalian gak usah ribet lagi. Harus swipe sana sini, kalian bisa langsung terbang. Terbang nyaman, terbang aman bersama Antis dan Citylink. Selama periode Natal dan Tahun Baru, penerbangan Citylink dari Halim akan mendapatkan hall ticket. Dengan boarding pass, membatasi mobilisasi dan interaksi, termasuk pada saat akan menggunakan kamar kecil. Hindari menyentuh barang bawaan milik penumpang lain, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Gila, kita langsung datang ke satu restoran. Ini makanannya makanan Padang. Tapi katanya terkenal banget di Medan. Dan sebelum kita makan, yang pasti harus pakai Antis dulu biar dari cuman nasinya belum datang, tapi kita nyemil dulu. Kita bisa nyemil dulu timun pakai sambal. Wah. Antis ya. Nah, ini biasanya kalau sebelum makan atau terus pakai antis dulu biar sehat. Semprot, tinggal semprot, gosok-gosok, harum, udah. Nah, sekarang kita lagi di Uni Emi, nasi kapau di Medan. Ini katanya enak banget, tinggal nyicipin nasi kapau. Yuk, masuk. Sekarang kita udah ada di suatu tempat, tentunya di Medan. Sekarang kita mau berkeliling-keliling kota Medan bersama anak-anak jurnal Risa tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa Ghost Car Tour. Ini spesial banget karena untuk pertama kalinya kita Ghost Car Tour di Pulau Sumatera. Yes. Ya, tadi kita udah kulineran, terus kita udah kemana lagi? Ke museum, udah gitu. Makan Kita terbang pakai Citylink. Ya. Kemana-mana bawa Antis. Apa ya, udah kemana-mana banget. Dan satu yang aku suka sih, aku pribadi, makanan di Medan ini enak-enak banget sumpah. Apa yang jadi favorit kalian? Ayo. Nasi padangnya ayam. Okay. Berbeda. Ayam goreng bener-bener beda banget. Bener. Terus Riri apa? Aku duren. Jeff? Mantap. Lontong Medan. Lontong Medan. Mie agem Oh gitu. ya, mie agem nomor 1 sih. The best. Sampai nambah. Dan kita tuh beneran pas pergi ke sini minta rekomendasi dari temen-temen. Ya. Kemana aja, terus kita harus makan apa aja, dikasih sama mereka, dan itu hampir semuanya tuh nggak ada yang gagal, beneran. Semuanya approve. Belt. Lidah orang Sunda masuk banget. Masuk banget. Dan kayaknya
jangan sampai ini jadi terakhir kali kita ke Medan. Iya, soalnya nggak cukup Benar. waktunya ini. Kita Suatu masih saat kita banyak harus kesini lagi. explore lagi. Dan satu juga nih yang pasti, kita dikasih rekomendasi untuk melewati beberapa titik jalan. Salah satunya Untung ada Fahrul ya, jadi agak tenang gitu. Salah satunya ada sebuah jalan di Kota Medan ini yang konon di situ terjadi pada zaman dahulu kali sih. Konon dulu itu ada pembantaian untuk orang-orang yang baru diduga PKI Iya. gitu pada saat itu. Jadi mungkin ada beberapa yang jadi korban yang tidak bersalah juga gitu. Banyak mungkin ya pada saat itu karena ya udah karena dituduh sebagai anggota PKI jadi ikut terbantai katanya gitu. Dan itu tuh nggak cuman di satu tempat tapi kayak satu jalan tuh dulunya kayak gitu, walaupun sekarang udah bagus banget sih, maksudnya udah jadi hidup lah, jadi tempat orang-orang tinggal gitu, jualan. Nah, dan kita akan ke situ. Tapi sebelum ke situ, dari kemarin kan kita lihat banyak banget bangunan-bangunan yang keren di sini. Iya, Iya nggak? Benar Teh. Lu secara arsitektur gimana, Ri? banyak banget didapati bangunan-bangunan bersejarah kolonial. Terus ternyata banyak juga ya nggak kalah sama Bandung gitu. Malah di sini megah-megah juga gitu. Iya, ada beberapa yang pas kita lewat, kayak di Braga ya gitu. Iya. Kayak di mana Familiar. ya gitu, kayak di Oh, mana iya. ya. Nah, Jeff, Yes. saya pengen tahu nih dari sudut pandangnya Jeffrey ya. Sejarah singkat deh, nggak usah dari segi sejarah yang orang-orang bisa googling gitu ya. Iya. Ini yang secara mata batin mungkin Jeffrey lihat tuh kayak gimana sih? Ya, kalau di Medan ini itu terdapat dua peristiwa sejarah yang sangat-sangat penting dan berdarah. Oke. Yang pertama itu pertempuran Medan Raya, di mana di sini itu memang pusat perlawanan antara tentara keamanan rakyat dengan Nika atau sekutu. Nah, mereka di sini bertempur. Itu pertama. Yang kedua, tadi yang baru saya cerita tentang pembantaian PKI, oke. yang masih statusnya itu dituduh. Oh, Jadi oke. zaman itu tuh banyak yang difitnah. Dituduh, ada yang TNI dituduh PKI terus tangkap. Bahkan sampai ada lagunya. Apa? Oh. Kalau abang lewat sana, abang akan dipukuli dan tinggal tulang belulang. Wow. Oh, oke. Nah, barusan tadi ada satu gambaran ketika kita ngobrolin masalah tempat itu. Tempat itu sengaja dibangun, nggak? Sengaja dibangun untuk nyiksa. Dan mereka disekap satu tempat, ditumpukin sama tinja. Astaga. Jadi tinja-tinja itu tumpukin di situ. Emang untuk apa bang treatmentnya begitu? Ya, itulah cara nyiksa. Dan rata-rata mereka itu yang hadir nih sekarang ini di tempat kita ini ada satu nama yang memang dia masih sampai saat ini nggak terima seperti itu, nggak terima. Oh, ada ya yang kayak gitu? Ya, nggak terima karena dia difitnah sampai dia diasingkan, ditangkap, keluarganya nggak tahu dikemanain. Yang tadinya dia satu keluarga dia happy gitu kan, cuman lantaran dia katanya dia sedikit vokal atau sedikit ya mencoba untuk jati diri lah, sok berani atau apa, akhirnya ditangkap, dibawa di area tersebut jalan. Dan memang jalan itu angker banget. Nah, dua peristiwa sejarah ini yang paling ngeri itu adalah yang 30 ini. Kalau yang perang Medan Area itu memang berjuang bareng-bareng. Iya. Nah, kalau yang ini semuanya itu tinggal Jadi tuduh. kayak ada unsur fitnah gitu 5 ya. orang ngomong aja, Riri PKI udah hilang. Astaga. Oh. Bisa salah sasaran Dan langsung di semudah situ. itu ya. Dan langsung disidang, nggak ada yang satupun yang selamat. Oke, menarik. Kita nggak pengen sih, maksudnya datang ke situ kayak mengobrak-abrik, mencari tahu hal-hal yang sebenarnya orang juga udah tahu dan mengada-ngada gitu. Enggak, kita cuma pengen datang ke situ, lewatin aja, dan secara apa ya, tak kasat mata kita ngelihatnya seperti apa, itu yang bakal kita ceritain sama kalian gitu. Jadi beneran yang kita lihat aja gitu, bukan mencari-cari tahu atau manggil nggak jelas random gitu. Kalau Jeffrey ngerasanya ada yang, kan biasanya ya kalau misalnya kita ngomongin sesuatu nih suka ada kan gitu yang tiba-tiba ngerasa kepanggil. Ada. Kamu ada ngelihat sosok kayak gimana? Dari pas kita dari di luar, pas kan saya sendiri tadi kita mulai
ketika ngomong daerah tersebut, terus saya coba untuk buka komunikasi. Ada satu nama, Nama? saya isi inisial aja. Ini benar loh, ini jelas banget yang dia bilang aku ini. Pokoknya saya nggak kasih tahu nama depannya ya, langsung tengah Taman. Taman. Titik-titik berapa huruf dihilangkan, Taman. Oke. Anggap aja kita bilang Taman aja, Pak Taman. Sampai sekarang beliau ini nggak terima yang saya bilang tadi. Sampai sekarang dia nggak terima, dia dibegitukan gitu. Karena saya ini sudah mati-matian berperang untuk Negeri ini. tapi saya dibegitukan. Itu yang kedua, ada seorang perempuan yang dia itu pulang kerja karena ada beberapa orang yang langsung teriakin dia itu, langsung ditangkap. Dan ini ibu-ibu kayak random nggak tahu apa-apa. langsung Ya ditangkap. ampun. Langsung ditangkap. Karena apa? Informasi tentang yang PKI itu ya, itu tuh nggak jelas dari pusatnya, karena tidak ada komunikasi yang kalau kita kan sekarang canggih ya, teknologi segala macam, itu tuh semua serba terbatas. Jadi berdasarkan dari pusat ada gejolak, ini ditangkapin, bantai atau segala macam. Nah di sini tuh bertindak tanpa kontrol. Jadi gimana mereka aja seperti itu. Nah dua sosok ini yang tadi datang, satu bapak-bapak dan jelas nyebutin nama. Ya ibu-ibu nggak nyebutin nama, cuman dia nangisnya itu benar-benar meraung-raung teriaknya. Sambil narik-narikin rambut dia. Secara ini ya, secara Batin. Nah, itu jelas banget tadi. Sampai saya berhenti untuk cari tahu tentang itu. Nanti aja lah, nanti pas kita mulai baru kita bahas. Oke. Seperti itulah. Ini gimana? Kamu ngerasain ketika Jeffrey barusan cerita itu, kamu ngerasain benar-benar ada yang terpanggil nggak sih? Tadi sih kan kalau jalur kereta maksudnya teh udah lama banget ya pasti adanya gitu kan. Tadi pas aku nggak tahu kalau kita bakal lewat rel kereta yang tadi, terus aku kayak ada yang ngomong bukan cuman tiba-tiba dibantai, tapi kadang masih dalam keadaan hidup. Aku ngelihatnya diseret, terus pas keretanya udah hampir banget diginin, disimpan, astaga. Aku ngerasa banget kayak ada yang tarik rambut jambak dari tengah gini nih, kayak terus disimpan aja. Kayaknya kita areanya nih. Udah mulai ya? Kalau yang perempuan itunya kayak makin Jeffrey nggak usah mediasi. Enggak, cuma kasih tahu aja bahwa kita di tempatnya dan ini energinya terasa banget. Yang ini cerita tadi barusan itu satu gambaran yang mungkin hanya kecil ya dia. Mungkin kecil. Sebenarnya kecil apa yang terjadi pada masa itu. Ya saat ini sih kepala aku berat banget sih. Pusing banget. Malahan aku mah yang ngerasanya yang tadi yang Bang Jeffrey, yang si cewek itu Bang, itu yang aku kerasa banget. Soalnya sakit kepala belakang ini nih. Aku juga ngerasa kayak habis dijeduk-jedukin kepalanya. Jadi mereka tuh disuruh ngaku nggak ini, tapi ya apa yang diakuin mereka nggak tahu. Mengakui hal yang tidak mereka lakukan. Selamat malam. Jalan kereta lagi guys. Sakit kali Bang. Bisa-bisanya ya. Kita tahu ini memang satu hal yang membuat kamu Sulit untuk melupakan. Sakit. Ada banyak Bukan badan perempuan. sakit, bukan. Hati. Pasti sih kayak tiba-tiba langsung difitnah aja tanpa ada bukti apapun. Saat itu kamu lagi apa pulang
tiba-tiba langsung ditangkap. Ya, pasti ada teriak sakit. Pasti Rasanya di depan rumah deh ditangkapnya. langsung beda. Bantu-bantu apa? Awak kerja. Iya di toko. Tadi ada di situ ada toko. Aku lihat itu di depan. Saya tiba-tiba di begini. Ini kayak kayak kepalanya tuh dipukul dulu pakai senjata, diginiin cinti, bak gitu, digituin dulu. Kayak lari dari jauh terus tiba-tiba gitu. Kamu dibawa ke gedung itu? Tidak. Langsung banget di tempat Langsung bang. di situ. Tadi Kamu di yang bisa. depan toko ya. Mereka tuduh kamu anggota terlarang. Santai katanya. Antek-antek. Apa? Antek-antek. 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 Kamu sama siapa sendiri yang dipukul? Waduh, kasihan. Di situ sendiri bang. Tidak ada yang tolong di sana. Takut medan kamu nolong juga. Langsung. Ada 3 orang gitu. Saya mau pulang. Mau pulang. Kamu lagi tutup toko mau pulang gitu. Mau pulang. Dia mau pulang di jalan, diteriakin antek-antek. Sekarang mau Mau pulang. pulang. Sekarang mau pulang. Pulang habis Gimana pulang kita kemana? nggak tahu. Bantu bang. Kita mau bantu agak susah. Iya. Karena sudah lama terjadinya itu peristiwanya. Kita juga jadi bingung. Kita hanya bisa mendoakan ibu biar tenang aja. Aduh, pokoknya pusing banget kepala aku. Kepala. Balik lagi tempat tadi Dan kan tadi tuh. pas Risa masuk ya, Balik lagi dia. ngelihat Risa bener-bener rambut yang di sini tuh basah semua darah. Ih, aku sakit sih, sakit banget Dia kepala. pakai Jadi yang baju- aku rasa tuh ada 3 orang gitu. Dari jauh udah gini. Langsung dak sekaligus gitu. Sekali jatuh. Cuma karena diteriakin itu aja, langsung di Kayaknya memang nggak tahu ya, yang diincar tuh kayaknya bosnya. Bosnya, Dia tuh kayak ya. cuman ART gitu. Ya kan, maksudnya nggak tahu apa-apa. Di depan toko banget. langsung dieksekusi di situ. Dia nggak tahu apa-apa tapi langsung Aduh. dieksekusi. Aku nggak kuat kalau terus ini banyak sih, banyak banget. Nah, kita sudah mulai masuk yang ini ya, korban-korban ini bermunculan nih korban-korban yang lainnya. Iya, karena kita kan mediasi satu udah otomatis kebuka ke real semua. Nih, Ini bukan berarti kita kayak manggilin gitu ya, cuman ya kita ingin merasakan dan ingin menyampaikan juga perasaan mereka sama kalian yang mungkin baru tahu ceritanya atau sudah tahu tapi ya kenapa ini? nggak peduli gitu. Kenapa ini? Ada apa? Mau Sakit apa? kali ini bang. Iya dari tadi sakit. Ini siapa ini? Ini siapa? Kenapa? Kamu juga hati-hati. Oh, nah, ibu yang itu Dik. Yang Bang Jeff maksud. Bukan. Aduh, ini kok jadi banyak ya? Dan perempuan semua ya? Kan Peri. Mm. Astagfirullahaladzim. Jadi kayaknya yang datang ke kita malam ini tuh yang emang Masya dia nggak bersalah kali ya. Ditembak ini mah. Bolong. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 loh yang ada di sekitaran kita. Ibu nggak usah tahan, coba Ini masuk nih satu nih. Bisa ceritain nggak? Kenapa kamu diapain? Nggak bisa sih Jeff. Ya, gitu Kita nggak saya bisa bantu semua. Maksudnya tujuannya tuh sama gitu. pasti minta tolong. Iya. Iya. Kayak lautan darah semua ya. Lah tendaran di lorong itu nggak, bro? Mm-mm. Nah, ini
itu berlangsung sampai kurang lebih sekitar 2 tahunan. 2 tahun, bukan 1 malam, Ini 2 jalan malam. Jadi jalannya bangunan guys. itu, Yang kita maksud ini tujuan kita malam ini. jadi si bangunan itu tuh memang dibangun untuk membasmi itu, tapi akhirnya salah digunakan. Membasmi itu tuh nggak tepat sasaran. Jadi langsung Ya, aja. misalnya ada orang nggak suka sama ini, yaitu paling takut mereka tuh difitnah sebagai itu. Paling takut difitnah sebagai itu. Kan Bisa rakit badan. This is it guys. Pusat. Ini pusatnya nih. Jeff. Oh, nggak cari apa-apa saya. Aduh, cuman mau jalan-jalan aja. Kebetulan aja kita nggak sengaja lihat Enggak. Bukan untuk. dan nggak sengaja banyak yang datang, itu aja. Dengan siapa saya berbicara? Enggak. Kita sih enggak. Saya tahu ini. Lampu jalannya mati sendiri guys. Jeffrey ajak bicara. Gimana? Siapa yang berkhianat? Auranya takut. Ini kayaknya yang saya ngomong pertama. Yang pertama. Dia tegap ini memang. Tapi dia kayak membela. Eksekutor. Bukan korban. Kamu salah satu yang melakukan itu. Iya. Kenapa kamu bawa 2 orang ke sini? Kasihan, kamu sudah kamu habisi di tangan orang sini. Saya tahu apa yang saya rasain. Beliau tuh datang ke saya. Ini udah berlalu lama sekali. Sudah tidak ada istilah pengkhianatan, peperangan. Semua sudah damai. Kita sudah bersatu. Masih mau seperti itu? Belum berakhir. Nauzubillah, nggak mau. Nah, itu hanya Katanya- dulu aja. Katanya suatu hari nanti semua yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, kita bukan orang-orang yang ada di masa itu. Tidak. Emang ngeri ya ini. Bang Jam. Pusing banget saya. Sakit emang. Kamu menghabisi mereka atas diri kamu, perintah diri kamu sendiri Atau disuruh. disuruh. Lucunya ini. Iya. Algoritmanya aja udah kayak gini. Boleh nggak pergi aja dari mobil ini? Jeff, saya nggak enak banget ya. Panas Kamu auranya. terlalu panas. Terlalu banyak orang menderita karena kamu. Tapi banyak orang yang tidak bersalah. Kamu habisi. Coba keluarga kamu dia begitu kan, mau nggak kan? Dihabisi tanpa alasan. Tidak ada keluarga. Istri kamu, anak kamu. Nggak punya, Jeff. Kamu jadi jomblo kamu ya. Ya udah, Jeff. Udah. Kita nggak akan ganggu. Kita akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Ya, kita tidak akan membawa apapun. Tapi mungkin kami akan melakukan doa. Hanya doa. Ya.
apa itu menjadi beban berat juga untuk kamu ya? Sekarang jadi nggak bisa kemana-mana juga ya? Tapi saya tahu kamu sedih sebenarnya, tapi kamu tahan. Karena tugas. Oke, terima kasih sudah hadir. Panas, Panas loh. panas, Keluar ya. panas, Sebentar lagi kita bakal ada panas. ini loh. Jadi dong Sakit, Kak, sakit. kayak ada sakit banget. keluarga. Tapi pas aku mau nyoba ini teh gak jadi pas azan mah. Iya, Iya, langsung. Keras banget badannya. Bang, tapi ada yang sekeluarga juga ya. ya banyak kan ini Berbagai nggak cuman- macam. Dia ngasih sinyal untuk apa? Lihat nih kiri kanan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kita deket rumah sakit ya? Bentar. Masih ada azan. Nggak bisa. Lumayan Ini ya, tetap. berat sih Berat. buat kita. Aku ngerasanya Wah, dia. Berat banget. Jadi ada tangan satu, Iya. tangan dua. Nah dia tuh udah langsung urusannya tuh sama yang di atas gitu. Ya, jadi ya gimana ya? Ya memang salah satu tugas anggota mungkin ya harus mengikuti atasannya. Kadang-kadang walaupun nggak sesuai dengan hati nurani, Nah. ya harus dilakukan gitu. Mau bagaimana lagi, itu kan kayak janji mereka gitu. Pengabdian. Dan itu ada satu cerita gini tentang Algojo ya, Heeh. yang memang dia diperintahkan untuk eksekusi. Pertama kali dia membunuh manusia, itu tuh ada perasaan yang memang sangat terluka, sedih segala macam. iya, Tapi di sisi lain dia harus menjalankan tugas atau dia akan berakhir sama seperti itu. Oh. Sekali bunuh, sekali potong, 2 kali, 3 kali, 5 kali dia senang. ada perasaan. Ada perasaan senang. Jadi bagaimana cara menghabisi cepat, rapi, bersih, dan maaf nih ya, Umumnya seperti itu. dengan si darah itu nggak sampai gimana. Sumpah. Sampai ya tabel tadi gitu. Saya pernah baca sedikit cerita tentang gimana si Algojo itu ketika dia menghabisi manusia sampai yang kelima itu hilang rasa kasihannya. Dan tekniknya seperti apa dia paham. Nah mungkin yang tadi masuk ke Indi ini yang si orang yang biasa eksekusi seperti itu, ya tadi nggak ada rasa kasihan. Terus kenapa ada yang ngikutin dia aja? Nah ini yang tadi mau ditanya, kenapa dia ada bawa dua orang yang memang korban dia juga. Iya. Yang Udah nempel. disiksa. Ada 2 orang tadi di belakang gitu, jadi energinya itu merah hitam seperti itu. Salah satunya tadi bilang taman itu. Karena mungkin nggak bisa, nggak tahu ya, balik nggak bisa, kemana-mana nggak bisa, mereka ada di situ terus masih dijadikan tanah atau gimana? Bisa jadi gitu. Bisa jadi dia butuh kan namanya sudah jadi sesuatu kan setelah meninggal si Algojo ini, ya dia ngambil untuk jadi anak buahnya. Bisa jadi Horinnya itu kan, Horinnya jadi anak buahnya, atau jadi yang dia ikat dua gitu untuk dukung energi dia, bisa seperti itu. Ada nggak sih yang, maksudnya kalau misalkan kita ngobrolin soal Peter CS ya, itu di situ ada Hans dan Hendrik yang melihat mereka bagaimana akhirnya berakhir seperti itu gitu, karena Hans dan Hendrik tuh hidup beberapa puluh tahun lebih tua daripada Peter CS sebenarnya gitu. Nah di saat ini sekarang ada nggak sih yang dia tuh ada di situ ketika jadi sosok hantu menyaksikan apa yang terjadi? Itu sih yang pengen tahu dari segi dia gitu, dari matanya dia gitu, sebenarnya apa yang dia lihat gitu. Mungkin kalau kita cerita menurut apa yang ada di kepala kita, kayak terawangan kita, ya kadang-kadang aku juga nggak percaya gitu. Tapi kalau mediasi dari sosok yang melihat kejadian itu terjadi, ada nggak sih? Ada sudah dipastikan ada dan banyak itu. Jadi ketika hantu atau bangsa jin atau Horin tersebut, dia ini hidup
dari zaman ketika tuannya mati, dia kan akan berada di alam yang berbeda juga kan. Nah, pada zaman kejadian Peter CS itu dibantah segala macam, mereka menyaksikan. Tapi bagi mereka hal yang biasa. Nah, kalau di sini Pun sama seperti itu. ada nggak sekarang yang bisa kamu ajak mediasi? Ada. Ada satu Perempuan? Ada satu. Sama Jeffrey aja ya, biar saya yang nanya-nanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Boleh saya perkenalkan nama saya Risa. Dan ini adik-adik saya. Oke. Kami bukan berasal dari sini, kami dari Bandung. Iya. Kami ingin tahu tentang sejarah tempat ini karena sempat membaca dan mendengar ceritanya. Dengan siapa kami bicara malam ini? Panggil Tuan. Tuan? Tan. Tuan Tan. Tuan Tan. Baik, Tuan. Tadi saya mencari memang sosok atau tokoh yang melihat kejadian yang pernah terjadi di jalan ini. Apakah Tuan melihat kejadian itu? Kita semua ada yang lihat, ada yang tak lihat. Oh, ada yang lihat, Ada yang tak lihat. ada yang tak lihat. Karena kita semua ada satu tempat yang memang tak boleh kita keluar. Terbatas. Ya, itu. Jadi saya saat itu ada di situ. Oh, ada di Saya situ. ada di situ sih, tak bisa apa-apa. Hanya lihat. Coba tengok-tengok. Ya, ada apa? Apa yang bisa saya masukkan ke mereka? Saya bisikan. Udah, lakukan. Itu. Maksudnya dibisikkan apa? Ya, saya suruh mereka saling. Bicara. Jehong. Maksudnya Maksudnya? Ngerti tak? Enggak. Enggak. suruh mereka melawan. Saling. Habis sih. Saling habis. Dan kami banyak teman. Oh, Ya. saya salah ngomong ini. Gimana tuh Dia mempengaruhi orang-orang yang masih hidup saat itu untuk menemani beliau. Oh, jadi Tuan senang? Ya, kita banyak teman. Lah, Ya, sama lah seperti kita. aku kira yang perempuan tadi udah pasti bener bisa jawab. Oh, saya salah bicara sepertinya Iya dong. Tuan. Tuan kan Tuan kan Kalian semua minta saya kasih lihat kan bagaimana mereka saling bunuh kan? Bukan. Apa yang terjadi di situ? bukan Ketika peristiwa berdarah terjadi, apa yang Tuhan lihat, saksikan? Nah. Baik. Saya tak lihat ya. boleh. Udah keluar aja ya. Keluar ya. Terima Minta kasih, tolong Tuan. keluar ya. Mungkin yang lain kalau orang mau tahu apa? Enggak. Makasih Terima banyak. kasih Tuan. Terima kasih. Kasih Tuhan, Makasih, Silakan, makasih. silakan. Kamsa ya. Iya. Ya, Salah, Jeff. Salah. Tadi dia masuk kayak belaga yang Terlihat meyakinkan. meyakinkan banget loh datang. Bukan, Tadi masuk saya masih bukan itu. perkenalkan saya masih. Tapi aku lihat dia memang. Tadi masuk pakai baju ini, saya tahu semua sejarahnya. Saya apa yang ini kalau mau ini saya ini dibilang ceritakan. Iya. Wah, Oh, wow. Itu malah dia orangnya malah yang mengadu domba, Iya. saling bunuh, saling ini gitu. Makanya nggak bisa kemana-mana. Mungkin gini sih, kalau misalkan sesuatu yang baik, kayaknya nggak mungkin deh ada di situ, berdiam di situ gitu. Balager. Ya, maksudnya yang kan kita berharap kita bisa bertemu sosok yang maksudnya bisa menceritakan dengan baik dari segi
positifnya lah gitu ya. Maksudnya yang membela yang benar lah istilahnya. Ya sosok-sosok seperti itu ya kita tidak akan ditemukan sembarangan gitu. Susah untuk kita panggil kan gitu. Iya. Dan yang tersisa di situ pun ya bukan berarti yang gugur di situ akan menetap di situ. Karena kebanyakan dari mereka ya menerima dan meninggalkan tempat itu. Dan ada satu aneh, Sa. Dari kita jalan tadi sampai ini tidak ada satupun terlihat ya, kalau saya pribadi ya, sesepuh. Nggak ada. Merasa nggak? Nggak ada. Nggak ada loh. Beneran yang kayak di pinggir jalan Iya, gitu. Yang ada di Dan- situ-situ juga gitu loh. Mereka kayak seperti terputus dari gimana tentang yang leluhur seperti itu. Iya. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya. Cuman yang pasti ketika seseorang berpulang itu Iya. ada yang menerima dengan ikhlas, yaitu kembali gitu. Iya. Bagaimanapun cara dia berpulang gitu, ya dia akan ya nggak ada aja, nggak akan kita lihat gitu. Beda halnya dengan yang ya penasaran, dendam, marah gitu. Ya mungkin yang saat ini kita lihat mereka yang tidak menerima marah, dendam gitu. Itu mungkin yang membedakan, yang membuat kita hari ini mediasinya ya sama yang Banyak yang sebanyak yang itu. marah, yang minta tolong. antagonis lah kayak beberapa gitu. Aduh, aku sih nggak berani buat nerusin lagi Jeff. Maksudnya Kebanyakan minta tolong. cuman ini jadi satu sejarah, pengetahuan sejarah baru buat kita nggak sih? Iya betul teh. Karena kita di Bandung tidak menemukan tempat seperti ini. Yes. Sejarah yang seperti ini mungkin ada, tapi kenapa lagi nih? Dari tadi sama semua. Iya. Bantulah kami. Ya, tapi yang pasti kita nggak bisa melakukan banyak hal. Kita juga mencari tahu. Sebenarnya tadinya sih kita tuh pengen bisa penelusuran. Tahan, udah tahan aja, tahan. Kalau dimasukin ini nggak akan habis-habis. Tadinya tuh kita memang benar pengen penelusuran datang ke salah satu gedungnya. Tapi alhamdulillah sekarang gedungnya tuh udah ditinggali. Jadi nggak ada yang bangunan kosong, terbengkalai, semuanya udah ditinggali. Udah ada orang-orang yang tinggal di situ, jadi kita nggak punya akses untuk masuk atau apalagi ya penelusuran gitu. Iya. Makanya kita hanya tipis-tipis ghost tour, mencari tahu di jalan. Untuk beberapa tadi sosok yang masuk, kayaknya yang bisa kita lakukan doa bareng deh. Mungkin Demi Jeffrey bisa kebaikan. memimpin, kita doa sama-sama. Silakan Jeff. Dikhususkan untuk semua yang sudah mendahului kita di sini ya, Kota Medan, baik yang secara baik maupun tidak baik kembalinya. Khususon ila ruhi wa arwahi barakati bisyari'ul al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Pusing. Mudah-mudahan sih tadi kan ada satu omongan yang ini akan terjadi lagi, kejadiannya akan terjadi lagi, tapi saya sih berharap peristiwa ini udah deh jadi satu momentum di mana ini pelajaran buat kita semua gitu, yang sampai sekarang jangan sampai kita bisa terpengaruh oleh fitnah, oleh perbuatan apa ya, main hakim sendiri, nggak semena-mena sama orang lain. Ya cukuplah ada korban di masa lalu, jangan sampai sekarang atau di masa yang akan datang terjadi lagi hal seperti ini. Seru banget, tapi akan lebih seru lagi nih kalau kita melakukan penelusuran, ya kan? Cuman kita bakal melipir sekitar kayaknya 1 jam deh dari sini ke sebuah kota yang nggak jauh dari Medan, tepatnya di Binjai. Ada teman kita yang nungguin di sana. Yeay. Ya, salam Binjai. Kita akan Salam dari bertamu. Binjai. Jadi kalian jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menyaksikan Ghost Tour malam ini edisi di Medan. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat buat kalian Yes. semua. Kita akan langsung meluncur nih ke Binjai. Jadi ditunggu ya episode selanjutnya penelusuran di kota Binjai. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Binjai. Medan,